Suku Han adalah sebuah kelompok etnik mayoritas di Tiongkok. Kelompok ini mendapat namanya dari dinasti Han dan telah mempunyai sejarah yang panjang sejak 2200 tahun yang lalu. Han digunakan untuk menyebut bangsa Tiongkok sejak lama karena kejayaan dinasti Han tersebut yang memerintah Tiongkok selama 400 tahun lebih, meletakkan banyak dasar bagi perkembangan kebudayaan, identitas kebangsaan dan nasionalisme, ekonomi, dan politik. Orang Han merupakan kelompok etnik terbesar di dunia. 19% dari populasi dunia dan 91% populasi Republik Rakyat Tiongkok berasal dari kelompok ini. Mayoritas Han, lebih dari 1,2 miliar, tinggal di daerah di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok, di mana mereka membentuk 90% keseluruhan populasi. Han di Tiongkok adalah kelompok yang dominan dalam budaya, ekonomi, dan politik jika disandingkan dengan minoritas non-Han di sepanjang sebagian besar sejarah tercatat Tiongkok. Suku Han hampir menjadi mayoritas di setiap provinsi dan daerah otonomi Tiongkok, kecuali di daerah otonomi Xinjiang, di daerah otonomi Tibet, di mana masing-masing Uighur dan Tibet adalah kelompok mayoritasnya. Han juga membentuk mayoritas di dua daerah administratif istimewa RRT, 92,2% populasi di Hong Kong dan 88,4% di Makau. Han di Hong Kong dan Makau adalah mayoritas dominan dalam budaya, ekonomi, dan politik jika disandingkan dengan minoritas non-Han. Hampir 30 hingga 40 juta orang keturunan Han tinggal di Asia Tenggara. Menurut studi sebuah genetik populasi, Singapura adalah negara dengan populasi Han terbesar di Asia Tenggara. Singapura adalah satu-satunya negara di dunia di mana Tionghoa peraturan pembentuk mayoritas populasi dan menjadi mayoritas dominan dalam budaya, ekonomi, dan politik jika disandingkan dengan minoritas non-Han. Hingga beberapa dekade terakhir, komunitas perantau Han mayoritas berasal di daerah di Tiongkok Timur dan Tenggara, khususnya provinsi Guangdong, Fujian, Guangxi, Yunnan, dan Zhejiang. Ada lebih dari 22 juta orang keturunan Han yang tinggal di Taiwan. Awalnya para migran ini memilih tinggal di lokasi yang serupa dengan tempat yang mereka tinggalkan di Tiongkok Selatan. Tidak peduli mereka tiba di Taiwan bagian utara atau selatan, imigran Hokkien dan Guangzhou bermukim di wilayah pesisir dan orang dari Zhangzhou cenderung berkumpul di daerah pedalaman, sementara hak menghuni area perbukitan. Kerusuhan dan ketegangan antara dua kelompok atas tanah air, etio-rasial, dan perbedaan budaya mengakibatkan relokasi beberapa komunitas dan lama-kelamaan terjadi beragam tingkat pernikahan silang dan asimilasi di Taiwan. Han, yaitu para pemukim Han awal dan orang Tiongkok daratan baru-baru ini yang tiba di Taiwan bersama dengan Chiang Kai-shek pada tahun 1949, membentuk lebih dari 95% populasi. Kelompok ini juga merupakan mayoritas dominan dalam politik, budaya, dan ekonomi jika disandingkan dengan penduduk asli Taiwan non-Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran kedua Cina yang berkuasa antara 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Pendiri dinasti Han ini adalah seorang pemimpin pemberontak dari kelas petani bernama Liu Bang. Meskipun pemerintahannya dinodai dengan berbagai drama mematikan di istana, dinasti Han dikenal sebagai yang pertama memeluk falsafah Konfusianisme yang kemudian menjadi asas ideologis semua rezim sehingga akhir kekaisaran Cina. Selain itu, jalur perdagangan darat yang menghubungkan Cina dan Eropa atau dikenal sebagai jalur sutra juga dibangun pada masa dinasti Han. Masa kekuasaan dinasti Han yang bertahan selama 4 abad lebih kerap disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina. Berbagai karya seni dan penemuannya juga masih berpengaruh terhadap perkembangan dunia saat ini. Sejarah berdirinya dinasti Han bermula dari pemberontakan yang mewarnai pemerintahan dinasti Qin, yaitu tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi.
Dalam waktu 4 tahun, kekuasaan dinasti kekaisaran pertama Cina tersebut akhirnya runtuh pada 206 sebelum Masehi karena pemberontakan. Menyusul keruntuhan dinasti Han, dua pemimpin pemberontak Xiang Zhu dan Liu Bang saling bertarung untuk mengklaim tahta kekaisaran. Liu Bang yang berhasil mengalahkan Xiang Zhu dalam pertempuran Graixia tahun 202 sebelum Masehi kemudian ditempatkan sebagai kaisar pertama dinasti Han. Setelah naik tahta, ia mendapat gelar Kaisar Gaozhou dan mendirikan ibu kota dinasti Han di Chang'an, sekarang Xi'an. Selain itu, Kekaisaran Gaozhou juga mengganti para raja dari kerajaan Cina kuno dengan anggota dari bangsa Liu. Dinasti Han mencapai masa keemasan ketika diperintah oleh Kaisar Wu tahun 140 sampai 87 sebelum Masehi. Sang kaisar sangat terkenal karena kemampuannya dalam mengusir bangsa barbar. Kaisar Wu juga melakukan ekspansi wilayah ke arah barat sampai Asia Tengah, ke selatan sampai Vietnam, dan ke arah timur hingga mencapai Korea. Perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari diterbitkannya koin sebagai alat pembayaran yang sah. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 119 sebelum Masehi bahkan tetap digunakan hingga dinasti Tang pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Dan selain itu, masa pemerintahan dinasti Han adalah periode perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Berbagai karya seni dan penemuannya seperti kertas juga masih berpengaruh terhadap perkembangan dunia saat ini. Konfusianisme mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan Han sekitar 135 sebelum Masehi pada masa awal pemerintahan Kaisar Wu. Konfusianisme tetap hidup di Cina berkat upaya para intelektual seperti Fu Sheng yang berhasil menyimpan beberapa literatur selama periode dinasti Qin dan seterusnya. Jalur perdagangan darat yang menghubungkan Cina dan Eropa atau dikenal sebagai jalur sutra juga dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Wu. Pada tahun 1308 tahun sebelum Masehi, seorang pria bernama Zhang Qian dikirim oleh Kaisar Wu untuk melakukan kontak dengan orang-orang di barat. Di perjalanan, Zhang dan rombongannya sempat ditangkap oleh suku Xiongnu, tetapi berhasil melarikan diri untuk melanjutkan misinya. Zhang mampu mencapai Afghanistan, di mana ia melihat bambu dan tekstil yang berasal dari Cina. 13 tahun kemudian, Zhang kembali ke hadapan Kaisar dan menceritakan apa yang ia lihat selama perjalanannya. Setelah itu, ia memetakan rute untuk mengirim ekspedisi kembali ke barat. Peta dan jalur itu menjadi semakin sering digunakan dan akhirnya berkembang menjadi jalur perdagangan internasional melalui darat yang disebut sebagai jalur sutra. Sejarah dinasti Han sempat diselingi oleh dinasti Qin tahun 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh mantan pejabat pemerintahan bernama Wang Man. Wang Mang berhasil memanfaatkan kekacauan internal istana yang berlarut-larut untuk merebut tahta dan mencoba menstabilkan kekaisaran. Akan tetapi masa pemerintahannya tidak bertahan lama karena timbul pemberontakan dari kalangan petani. Wang Mang terbunuh dalam pemberontakan tersebut dan ibu kota Chang'an dihancurkan. Setelah itu, keturunan Kaisar Guangzhou yang bernama Liu Xiu segera mengambil kendali dan mendirikan ibu kota baru di Luoyang. Setelah kematian dinasti Zhang pada tahun 88 Masehi, dinasti Han selalu dipimpin oleh penerus tahta yang usianya masih sangat muda. Keadaan inilah yang menjadi penyebab kemunduran dinasti karena kekuasaan akan dipegang ibu kaisar. Selama bertahun-tahun, kaisar muda akan tetap terisolasi dengan Qasim. Dan dalam banyak kasus, kaisar akan meminta Qasim untuk membantai keluarganya sendiri demi mendapatkan kendali atas kekaisaran. Pada tahun 189 Masehi terjadi perang di istana antara keluarga janda permaisuri dengan kubu kaisar muda.
Perseteruan yang berlangsung hingga 220 Masehi itu mampu diakhiri ketika pihak militer turun tangan dan Kaisar Han yang terakhir digulingkan.